Indosiar, janganlah Indosiar sinetron mulu ya. Pagi siang sore malam hidup dalam khayalan. Gak bagus. Indosiar harus di blacklist dari dunia ini. Ya. Oke, teman-teman, produksi kemarin heboh. Satu tas Gucci katanya cuma 2-3 juta biaya produksinya, tapi pekerjanya itu disiksa overtime. Betul? Pertanyaannya, satu tas Gucci yang kita beli itu berapa duit? Standar aja, tidak usah yang limited edition, tidak usah. Standar 30 juta lah taruh. Betul? Betul? Malah istri saya dibilang, oh ini beli murah, ini murah, ini murah. Murah tetap mahal, teman-teman. Ya. Lebih murah dari yang lain, tapi tetap mahal. Oke teman-teman? 30 juta. Oke? Yang produksi dibayar 3 juta. Yang jual dibayar 27 juta. Betul? Lu tahu baju Zara? Tahu? Merek Zara tahu? Bikinnya di mana? Harus tahu. Zaman dulu yang punya pabrik kaya, betul kan? Tapi hari ini yang jual yang kaya. Ngerti kan? LV tahu? Pemerek LV MH, betul gak sih? Itu salah satu orang terkaya di dunia sekarang. Dia tidak punya pabrik tas. Dia cuma punya brand buat dijual. Dia itu seorang apa sih teman-teman? Seorang apa dia? Nih, gua kasih tau lu ya. Wo Kaosuni ya. Kasih tahu ya. Sales. Ngerti nggak? Kemarin Prudential Gen Z punya acara di Jakarta. Undang founder dari tiket.com. Namanya Gary Utasa. Betul. Betul ya? Undarsa, betul ya? Ya kok. Itu dia ngapain teman-teman? Dia sales teman-teman. Jualan. Di panggung aja jualan terus. Sampai gue gak bisa lupa. Kadang hidup itu di atas, kadang di Bali gitu. Dia punya logo, kadang hidup di atas, hidup di Bali gitu. Kalau mau ke Bali, beli di tiket.com. Gila, dia sales sejati. Dia sales sejati teman-teman. Ya, so saya mau kasih tahu teman-teman, jangan pernah alergi mendengar kata sales, karena sales itu kaya. Serius, kecuali teman-teman bilang gua nggak mau kaya, ya udah. Ngerti ya? Semua pekerjaan di dunia ini yang paling kaya itu sales teman-teman. Benar. Apapun itu, serius. Sales itu adalah ujung tombak teman-teman. Ya. Distribusi teman-teman. Ya. Nah inilah yang hari ini kita bahas. Jadi kita kesini tujuannya apa? Distribusiin Prudential. Dan lu tahu nggak sih Prudential itu lebih gede value-nya daripada Bank Permata. Tahu nggak lu? Lu nggak tahu ya? Coba klik ChatGPT lah, tanya Fortune 100, dia keluar. Prudential itu besar sekali company ini teman-teman. Serius. Tapi banyak orang mendengar kata agent asuransi, wah dia langsung gatal-gatal, betul? Kalau beli bedak ular campur herosin. Ampun ya teman-teman. Oke. Contoh beberapa bisnis distribusi guys, teman-teman. Indomaret punya pabrik nggak? Bikin biskuit sendiri nggak? Enggak. Dia hanya distribusi teman-teman. Hanya distribusi. Ambil barang di orang, jual lagi. Tangkap ya? Tangkap ya? Indomaret buka cabang nggak? Buka cabang di mana-mana, betul? Distribusi, teman-teman. Mixue? Ada yang tahu? Yang punya anak pasti tahu. Kalau pernah masuk pasti tahu lagunya. Oh, I need I want. Nah, itu lagu Mixue. Ini juga distribusi. Astra bikin mobil sendiri nggak? Enggak. Astra ngapain? Jual mobil, tapi nggak punya pabrik, betul? Distribusi, betul nggak teman? Betul ya? Kamu pilih mana? Bikin sendiri polis asuransi atau distribusi polis asuransi? Oh kau sini ya, gue kasih tau lu ya, lu suruh gue bikin polis asuransi, gue nggak mau lu. Bener? Bener pak? Orang Indonesia tuh lihai-lihai loh. Asuransi lah mau ditipu, betul nggak?
Tidak berhasil ditipu, bawa orang, suruh bikin TikTok yang tidak benar, betul nggak? Ditekan pakai pengacara yang tidak jelas, betul nggak? Pusing kita, betul nggak? Yang penting kita jadi agent, betul nggak? Langsung terima di depan, betul nggak teman-teman? Jualan yang benar, betul ya? Mafia-mafia asuransi usul prudensialnya ngurus, ya kan? Kita tidak usah pusing. Nah, ini distribusi teman-teman. Oke? Nah, ini prudensial. Yowes kita distribusi polis asuransi. Oke teman-teman? Apa sih yang didistribusikan? Yang ini, yaitu kontrak asuransi. Teman-teman tahu nggak sih kontrak ini bernilai? Ini bernilai loh. Saya punya klien, dia punya UP 50 miliar. Kalau orang beli asuransi cuma 50 juta, dia anggap asuransi tidak penting. Setuju gua, setuju. Tapi kalau dia punya asuransi 50 miliar, di ICU pun dia pasti bangun, tanya ahli warisnya siapa dulu. Betul nggak? Kenapa orang bilang asuransi tidak penting? Karena dia belinya ngaco. Betul nggak teman-teman? Beli asal beli, betul nggak? Daerah sama agent, betul nggak teman-teman? Tapi kalau dia beli benar, UP 50 miliar, ya pasti dia serius, betul nggak? Saya kalau prospek saya bilang sama dia, kok mau beli asuransi serius atau enggak? Kalau enggak ya nggak usah beli. Kalau serius baru kita ngobrol. Kenapa? Kok udah punya banyak polis? Polis sudah 20. Kalau kok nggak serius beli asuransi mau ngapain? Nanti teman-teman ya. Saya punya klien yang tadi sebelum ketemu saya dia sudah punya 20 polis. Dia beli polis ke-21, nilainya besar sekali. Dan teman-teman tahu, polis ke-21 itu dia baca dari depan sampai belakang. Dia baca. Saya tanya dia, kok ngapain lu baca polis? Karena nilainya gede. Oh berarti penting ya kok? Penting. Kenapa yang 20 polis yang sebelum kok beli nggak dibaca? Itu mah polis apalah, nggak ada gunanya. Nggak sampai mau. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kita menjual suatu kontrak. Kontrak apa? Sejumlah uang pertanggungan. Kalau nasabah kamu meninggal, lupa napas, dia napas lupa buang, ya. Narik doang, ya. Langsung masuk ke surga, betul? Maka yang ditinggalkan, anak atau istrinya akan terima sejumlah uang pertanggungan, warisan. Nah inilah pekerjaan kita, pekerjaan yang mulia. Kenapa mulia? Karena tidak semua orang ngerti ini. Saya bilang ke nasabah saya, kok tidak semua orang percaya ini. Kalau kau percaya, kau udah oke. Orang tuh percaya beli rumah, punya duit 1M beli rumah 1M. Kalau kau percaya asuransi, kau punya duit 1M bisa beli UP 5M. Betul tidak? Tapi tidak semua orang percaya ini kok. Gitu, ya. Nah, inilah bisnis kita teman-teman. Ya, San, emang di luar negeri pekerjaan asuransi bergengsi? Oh ya sangat. Pekerjaan agen asuransi di luar negeri itu udah setara sama lawyer, sama dokter, setara sebagai profesi guys. Cuman di Indonesia ya Ci, Novi, dengar kata agent, wah kita tuh dipandang seperempat mata. Seperempat nih gini nih. Mana Ci Novi? Oh Ci Novi agent, oh agent, gitu loh. Ngerti gak? Ngerti ya? Nah, gua kasih tau satu lagi. Kalau kita kerja di bank Cinovi, gue berani sama Cinovi doang di sini, paling baik. Kalau kita kerja di bank, wah itu berkelas, keren. Dibilangnya, betul? Keren ya. Betul nggak? Betul. Nah ini cerita nyata, true story. Lagi kondangan, kalau kita kondangan kan suka makan berdiri, betul? Lagi kondangan, saya ketemu sama om saya yang udah tua, umur 70 lebih, makan, ngobrol, betul? Dia tanya gua, lu kerja apa? Masih di Prudential om. Dia lagi makan, dia stop makan loh. Dia bilang gini, kamu kalau bisa cari kerja lain, jangan asuransi terus, usaha. Percaya sama om, masih muda, kamu orangnya baik, orangnya bagus, kamu jalan juga bagus, sampai jalan gua diliatin. Ampun, ya. Kamu harus buka usaha. Jangan jadi agent terus, percaya sama om, makan lagi. Oke? 2 menit kemudian,
Datanglah orang yang lain, saudara saya lain, kepala cabang Bang. Dia berhenti makan juga. Lu kerja apa? Namanya orang tua suka begitu ya, ada sopannya ya. Sekarang kita udah tua, kalau kita ajak berantem ya. Lu kerja apa? Dia bilang. Oh, masih di sini Om, kepala cabang Bang. Oh bagus. Nih San, kerja yang benar, dia bilang. Nih kepala cabang bagus, kerja karir bagus, terusin. Makan lagi. Ngerti? Pulang dari situ, kondangan yang cuma 1 jam. Si kepala cabang mungkin naik Avanza, punya kantor lagi. Saya naik BMW. Emang sih Om tahu? Gak tahu penonton. Betul? Saya di transfer prudensial ratusan juta, si kepala cabang cuma puluhan juta. Emang sih Om tahu? Gak tahu lagi penonton. Betul? Tangkap ya? Tapi banyak agent yang tidak tahan mukanya waktu kondangan, sehingga dia memilih dibanding aku jadi agent sukses, mending aku jadi kepala cabang yang biasa-biasa. Artinya apa? Gengsi lebih tinggi. Betul? Gua kasih tahu lu ya. Sampai hari ini anak saya masuk sekolah, itu salah satu sekolah paling mahal di BSD, kita percaya. Sampai hari ini gua lagi tunggu-tunggu. Kepala sekolahnya panggil gua kayak tanya, kerja lu apa? Kok bisa masukin anak lu ke sini? Gak pernah lu dia tanya. Sampai detik ini. Gak pernah ditanya lu. Yang penting bayar ternyata lu. Bener gak? Lu mau kerja apapun dia gak peduli, betul gak? Yang penting bayar. Saya tuh paling sering diingetin, jangan lupa ya dari tanggal 10 bayar. Itu aja. Betul gak? Selama lu bayar anak sekolah. Betul gak? Gua kasih tau itu. Oke? Banyak orang gak tahan gengsi. 1 jam, 2 jam ketemu orang. Betul? Sehingga apa? Dia tidak mau ambil profesi ini. Betul gak? Dia terus bergelut dalam profesi dia. Padahal dia tahu ini bagus. Dia tahu orang yang ajaknya sukses. Betul gak? Dia lihat pakai mata dia kepala sendiri. Leader yang ajak dia ini rubah hidup. Betul gak? Tapi dia terus dalam hatinya tuh keras. Betul gak? Ini bukan bidangmu. Ini bukan bidangmu. Betul gak? Melawan terus. Dia buat apa? Betul gak? Ingat ya. Kita sukses, orang yang paling pertama kena dampak keluarga kita. Kalau kita gagal, orang yang paling kena dampak pertama kali yaitu keluarga kita. Itu aja, teman-teman ya. Oke, ini kontrak asuransi yang sudah ada nilainya. Ya, asuransi sebuah privilege, teman-teman. Ya, kita harus jadi productive leader. Ya, karena banyak sekali orang-orang, terutama anak-anak muda, itu tidak produktif, teman-teman. Ya, kita bisa jadi productive leader, teman-teman ya. Berdampak sama orang, kasih kehidupan yang baik sama keluarga kita, punya waktu buat suami, istri, anak, orang tua, teman-teman ya. Productive leader, oke? Ya, San, potensi bisnisnya gimana? Ini teman-teman ya. Kita punya sistem 3R, yaitu apa? Ya udah, retail, rekrut, repeat ya. Retail tuh lu jual lah, ya. Rekrut kembangin usaha, kembangin tim. Ya, repeat ya, ulangin teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini sedikit teknikal ya, sedikit teknikal teman-teman. Oke, kita punya karir. Tahun pertama, aku tuh jadi agent. Aku ngapain Sam? Aku harus jual 1 komplek ya? Enggak, tenang ya. Aku harus cari 1000 nasabah ya? Enggak. Itu kalau menjadi caleg, oke? Yang jadi caleg itu kalau enggak jadi itu stres loh. Stres loh. Kenapa stres? Bener Bu, kalah aja bayar. Menang pasti masuk neraka. Loh iya dong, masuk neraka bohongin orang, betul gak? Aku gak akan korupsi, dia masih korupsi, betul gak? Ngapain, beli-lain, betul gak? Makanya saya tidak pernah mau rekrut orang caleg. Di dalam tim saya di garis bawahi, tidak boleh ada anggota partai kecuali udah bertobat. Iya, ya. Nah, agent ngapain teman-teman? Nih ya, produksi pribadi itu 300 juta. Oke, yang nabung 1 juta 30 orang.
Dia nabung 2 juta, berapa orang? 15 orang. Oke? San, kalau aku udah sampai 300 juta bagaimana? Nih ya, ini cara pertama, 300 juta pribadi. Cara kedua, pribadi 150, tim A, B, C, D, keroyokan 150. Cara kedua. Oke? Cara ketiga. San, aku mau cara ketiga. Apa tuh? Aku udah sanggup jualan banyak, aku mau main tim, boleh gak? Boleh. Pribadi 10 juta. A, B, C, D, keroyokan berapa? 290 juta. Boleh. Lu bayangin ya, Prudential ini cara promosi 3 biji ini udah paling mudah di seluruh industri asuransi. Serius loh, bener ya. 300 boleh sendiri, punya tim 4, closing 111, pribadi 150 atau dan timnya 150. Oke. Lalu pribadi cuma 10, timnya 290, boleh juga promosi. Yang paling ideal yang nomor 2. Ngerti ya? Ini paling ideal. Oke. Kalau mau jualan sendiri juga boleh juga. Aku nggak saranin cara ketiga. Kalau bisa sendirinya 150, timnya 300 boleh juga. Nangkap ya? Oke. Tapi aku kasih tahu cara yang paling apa sih? Yang nilainya tuh 6. Syaratnya toh. Oke. Nah, San, income-nya berapa kalau aku jual 300 juta? Ini teman-teman, gampang. Komisi 30%, bonus 40% kali komisi. Total komisi kamu 126 juta di tahun itu. Artinya 1 bulan berapa? Captial 10 juta. San, kamu udah tahu gajiku sekarang ada 10 juta. Oh tenang kok. Ini kan bisa di double, betul nggak? Bisa 600, betul nggak? Kalau 600, kamu dapat jalan-jalan sama kita. Kemana? Ke Praha. Agent baru 500 kan? Ya kan? Betul ya? Ya. Ya udah. Kita kalau kamu ke Praha. Nanti kamu tak fotoin di Charles Bridge, ya. Bagus tuh Praha, oke? Nah, 126 juta. Yang tahun kedua kamu ngapain? Nih. Tahun kedua, ya. Kamu lakukan hal yang sama. Plus. Kamu punya 2 calon A, B. 2 orang calon A, B seperti ini. 2 orang. Maka income-mu itu 331 juta per tahun. Oke. Ulangi lagi, punya tim 2 top yang kayak begini 2 orang, ya. Income-mu 331 juta per tahun. San, kok kerjanya sama, dapatnya lebih gede? Nah, gua kasih nih ya, gua kasih tahu lu. Karena di sini ada tambahan namanya overriding. Berapa persen? Berapa persen? 45% kali komisi. Ngerti ya? Jadi teman-teman, yang tadinya income-nya di agent 10 juta, kalau kamu di AAB dengan omsetnya sama, kamu dapat tambahan 45%. So buat yang mau naik AAB tahun ini, ya mesti naik, ngerti tidak? Kecuali bilang begini, aku udah suka naik komisi, ya wis terserah, betul tidak? Ngerti ya? Jadi jangan tanya lagi ya, kenapa harus naik? Ya karena kamu harus naik income 45%. Minimal. Oke? Terus di AB kamu dapat tambahan 70%, teman-teman. Ya, kenapa kamu harus naik? Kamu dapat tambahan 70%.